Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru awal tahun 2026. Namun beberapa pasal menjadi sorotan dan menyisakan kekhawatiran bagi publik. Kami bahas selengkapnya dalam ulasan Istana. 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP resmi berlaku. Namun timbul polemik hangat di tengah masyarakat, terutama soal potensi kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan kepada pemimpin negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan berpendapat di dalam negara demokrasi. Selengkapnya dalam segmen Ulasan Istana. Sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita akan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP mulai diberlakukan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut pemberlakuan kedua undang-undang menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial. Pemberlakuan KUHP nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Kata Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya. Namun pasal-pasal dalam KUHP baru menuai protes sejumlah pihak, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Salah satunya, Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 218 ayat 1 diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menanggapi itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pasal tersebut bersifat delik absolut, sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa melakukan aduan. Menurut pemerintah, pasal ini dibuat untuk membedakan antara tindakan penghinaan dengan kritik yang ditujukan kepada kebijakan Presiden. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, teman-teman pasti ngerti. Di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan saat ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya nggak pernah ada, ya. Selain itu, salah satu yang dipersoalkan lainnya adalah Pasal 256 KUHP terkait kewajiban pemberitahuan aksi unjuk rasa dan ada ancaman pidana 6 bulan bagi unjuk rasa yang tidak lapor ke polisi. Pasal 256 KUHP menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai
pasal ini berbahaya bagi demokrasi karena membatasi hak konstitusional warga negara. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan, menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan, mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan. Jelas dari seluruh praktek selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menegaskan, demonstrasi atau pawai tidak perlu izin dari polisi, namun cukup surat pemberitahuan. Edi menekankan, pasal 256 di KUHP baru ini tidak menghambat atau melarang orang berdemo, namun hanya untuk mengatur, khususnya lalu lintas di lokasi demonstrasi. Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Namun Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai KUHP dan KUHAP baru tidak cukup menjamin keadilan bagi warga, hak asasi manusia, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dia meminta KUHAP dan KUHP baru dibatalkan. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Nah, dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Sayangnya, hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Meski pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu, nyatanya ada 8 pemohon yang memasukkan gugatan uji materi sejumlah pasal dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK. Kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang, yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita kan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini, karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Tapi kami sudah siap untuk menunggu dan menindaklanjuti permohonan itu ya Pak Ketua ya. Menanggapi kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, pembentukan KUHP maupun KUHAP telah melalui mekanisme yang panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik. Meski begitu, ia akui pihaknya menghargai hak warga negara atau organisasi yang akan melakukan uji materi. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Pemberlakuan hukum pidana nasional kini berada di persimpangan jalan antara semangat dekolonisasi dan ancaman terhadap demokrasi. Di tengah masa transisi pemberlakuan KUHP baru, gelombang kritik terus mengalir, terutama yang menyoroti potensi pasal-pasal karet digunakan sebagai alat kriminalisasi. Kini, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan terakhir bagi para pencari keadilan konstitusional agar rakyat tak perlu lagi takut bersuara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.
KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024.